Baik teman-teman, selamat datang semuanya di video selanjutnya mengenai mata pelajaran Sosiologi Hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Halawa dari Prodi Ilmu Hukum, nomor NPM saya 2429061032. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan metode kajian, objek, serta fungsi dari sosiologi hukum ini. Nah, teman-teman boleh kalian baca judul pada makalah ini, yaitu ruang lingkup, metode kajian dan objek, dan fungsi sosiologi hukum tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian disertai dengan karakteristik. Meskipun di pengertian sosiologi hukum, saya sebagian mengambil karakteristik atau ruang lingkup atau objek-objek kajian, tapi itu tidak akan mendetail saya jelaskan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup, metode kajian, objek, dan fungsi sosiologi hukum. Nah, teman-teman, saya kembali dari awal untuk mengingatkan kita semua apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum ini sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Artinya, sosiologi hukum ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana adaptasi hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya, bagaimana adaptasi masyarakat terhadap hukum, atau bagaimana hukum itu memberikan gejala bagi masyarakat dan bagaimana juga masyarakat itu memberikan gejala pada hukum tersebut. Itu definisi dari sosiologi hukum. Nah, kemarin saya sudah memaparkan beberapa definisi-definisi pendapat-pendapat para ahli tentang sosiologi hukum. Nah, teman-teman boleh dilihat video saya sebelumnya. Nah, di sini kita masuk di dalam ruang lingkup sosiologi hukum. Satu-satu kita bahas. Kita masuk dalam ruang lingkup sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum ini dapat diartikan sebagai studi tentang hukum sebagai fenomena sosial. Nah, di sini hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan struktur masyarakat. Nah, ini di bawah ini saya juga memberikan beberapa ruang lingkup sosiologi. Apa saja ruang lingkup sosiologi itu meliputi bagaimana hukum membentuk pola-pola perilaku di dalam masyarakat ini. Nanti di bawah ini saya lebih menjelaskan lagi bagaimana ruang lingkup sosiologi hukum itu. Nah, kedua, bagaimana pola-pola perilaku membentuk hukum. Nah, gitu. Selanjutnya itu kekuatan apa yang membentuk, yang dapat membentuk dan yang menyebar luaskan atau merusak pola-pola perilaku yuridis itu. Baik, selanjutnya, nah di sini saya akan terangkan nanti mengenai apa saja ruang lingkup sosiologi hukum tersebut. Nah, kita baca yaitu interaksi hukum dengan masyarakat. Itu termasuk ruang lingkup pada sosiologi hukum. Bagaimana hukum itu, tadi saya sudah menjelaskan dari awal tentang pengertiannya, bagaimana hukum itu berinteraksi, bagaimana hukum itu beradaptasi, ya mengkaji sesuatu perilaku masyarakat dan juga sebaliknya. Oke. Kedua yaitu norma dan nilai sosial, yaitu menganalisis hubungan antara norma hukum dan norma sosial, antara aturan hukum dengan aturan sosial. Nah, selanjutnya yaitu penerapan dan penegakan hukum. Ya, mengkaji bagaimana hukum diharapkan dalam praktik faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Ya, jelas ya teman-teman. Yaitu perubahan sosial dan hukum, yaitu mempelajari bagaimana perubahan dalam masyarakat. Ya, bagaimana perubahan hukum itu dalam masyarakat, seperti dalam bagaimana hukum dalam perubahan ekonomi, bagian politik dan budaya, dan selanjutnya. Bagaimana adaptasi, bagaimana hukum terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang sosial di masyarakat. Oke, selanjutnya nomor 5 yaitu hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan. Tentu kalau ada hukum, ada aturan, pasti ada keadilan. Meskipun di Indonesia jarang terjadi yang namanya keadilan. Kenapa? Itu bukan masalah hukumnya, bukan masalah aturannya,
tapi masalah orang yang melakukan, yang bekerja di dalam hukum. Makanya seorang ahli hukum sebaiknya melakukan tugas dan kewajibannya itu seadil-adil mungkin sehingga hukum dapat bermanfaat, dapat beredar dengan baik di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima hukum itu sebagaimana mestinya yang mereka lakukan. Baik, selanjutnya teman-teman kita sudah paham tentang apa itu ruang lingkup sosiologi di mana tempat hukum beradaptasi di dalam masyarakat itu ruang lingkupnya. Oke. Kedua tadi sesuai judul materi kita, kita sedang membahas itu metode kajian sosiologi. Nah, bagaimana metode kajian di dalam sosiologi ini? Nah, sebelumnya kita harus belajar dulu yang dimaksud dengan metode kajian sosiologi hukum, yaitu pendekatan empiris dekriptif yang digunakan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum. Nah, ini adalah metode. Metode itu adalah alat yang digunakan dalam mengkaji hukum itu bagaimana hukum beradaptasi di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat itu terhadap hukum. Dan metode inilah sehingga nanti muncul apa saja yang terjadi dalam masyarakat itu. Bagaimana pola perilaku masyarakat di dalam hukum. Bagaimana hukum terhadap pola-pola perilaku di masyarakat itu. Kenapa bisa diketahui demikian? Karena ada metode metode kajian. Nah, di metode kajian ini sering dikatakan metode penelitian. Dia mengkaji sesuatu data, bagaimana dia datang dan dia melihat dan dia mengkaji dengan betul-betul bagaimana hukum itu atau bagaimana adaptasi hukum itu kepada masyarakat. Nah, itu namanya metode kajian dari sosiologi itu atau metode penelitian. Bagaimana saja suasana, kondisi, bagaimana saja penerapan-penerapan hukum di dalam masyarakat. Bagaimana sifat masyarakat dalam menerima hukum, dalam merespon hukum. Nah, itu adalah kerja dari metode-metode penelitian ini atau metode kajian sosiologi. Nah, kita harus ketahui teman-teman ini di bawah beberapa hal yang diteliti. Jangan juga asal meneliti saja, nanti salah teliti. Nanti yang lain diteliti kan, sifat masyarakat yang lain tidak termasuk dalam bentuk sosiologi hukum. Nah, kita harus meneliti dengan sungguh-sungguh yang harus kita perhatikan bagaimana cara penelitian dalam kajian sosiologi hukum itu, bukan asal meneliti saja teman-teman. Nah, di sini saya akan paparkan beberapa saja tentang bagaimana bagaimana kita mengkaji atau meneliti sesuatu perilaku di dalam masyarakat. Nah, gitu. Satu, yaitu bagaimana hukum mempengaruhi sosial. Bagaimana hukum itu mempengaruhi perilaku sosial. Nah, itu pertama kita harus teliti. Kedua, yaitu bagaimana kepercayaan masyarakat memengaruhi hukum. Sekali lagi, bagaimana kepercayaan masyarakat memengaruhi hukum. Bagaimana kepercayaan mereka dalam mempengaruhi hukum itu. Nah, selanjutnya itu bagaimana hukum mempengaruhi organisasi atau kelompok di dalam sosial. Nah, harus kita teliti hal demikian. Selanjutnya itu bagaimana hukum memengaruhi perkembangan sosial. Nah, itu dari atas tadi bagaimana hukum mempengaruhi perkembangan sosial. Itu perlu harus diteliti dan di bawah ini masih ada 3 dan teman-teman boleh baca sendiri. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui atau sebagai peneliti di dalam meneliti sosiologi hukum di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kajian, di tengah-tengah penelitiannya itu. Harus kita perhatikan hal-hal demikian. Sekitar 7 yang kita perhatikan itu. Nah, apa tujuan dari metode penelitian ini? Ya, tentu di dalam setiap kajian, di dalam setiap penelitian ada tujuan hal demikian. Nah, tujuan itu mengevaluasi, ya, mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum. Mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum itu terhadap perilaku masyarakat. Dia mengevaluasi bagaimana sistem pengaruh hukum itu di dalam perilaku sosial. Nah, selanjutnya mengetahui hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial apa saja yang menjadi hubungan-hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial. Paham ya teman-teman? Dan ada lagi beberapa tujuan-tujuan daripada penelitian atau metode kajian sosiologi hukum ini. Nah, kita masuk di bagian selanjutnya. Objek sosiologi hukum itu. Nah,
Ada dua tadi dari atas yang kita bahas mengenai eh, pengertian-pengertian di dalam ruangan sosiologi hukum ini. Pertama tadi yaitu ruang lingkupnya, kedua yaitu metode penelitian, dan yang ketiga kita masuk di dalam objek sosiologi hukum. Objek sosiologi hukum. Baik, ini harus kita paham apa saja juga objek-objek sosiologi hukum. Setelah kita mengetahui dari ruang lingkup, metode kajian bagaimana cara penelitian di dalam sosiologi hukum itu. Nah, perlu kita tahu juga objek-objek sosiologi hukum. Nah, sebelumnya ada beberapa poin penting mengenai objek sosiologi hukum antara lain apa saja itu? Satu aja kita baca ya teman-teman. Interaksi antara hukum dan masyarakat itu poin penting. Bagaimana interaksi hukum terhadap masyarakat? Nah, sebenarnya dalam ilmu sosiologi hukum ini hanya membahas seputar di dalam pengertian, hanya membahas seputar bagaimana kondisi hukum, hukum antara masyarakat dan masyarakat antara hukum sebenarnya. Jadi harus paham kita bagaimana situasi kondisi, bagaimana suasana hukum dengan masyarakat, bagaimana efek-efek antara hukum dengan masyarakat. Itu sebenarnya dibahas dalam sosiologi hukum ini dalam pengertiannya. Nah, jadi kembali lagi tadi interaksi antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum dihasilkan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial. Bagaimana aturan-aturan hukum itu, norma-norma hukum itu yang sudah dibentuk, ya dihasilkan dan dipengaruhi juga nanti oleh masyarakat tersebut. Nah, itu maksudnya. Oke, ada selanjutnya itu persepsi dan penegakan hukum. Selanjutnya ada norma sosial dan hukum. Selanjutnya ada konflik dan resolusi. Ada konflik dan ada solusi. Oke. Selanjutnya itu perubahan sosial dan hukum. Bagaimana perubahan sosial dan hukum itu sudah paham ya teman-teman. Baik. Kita masuk dalam ciri-ciri objek sosiologi hukum. Ciri-ciri ini sama dengan kata-kata lain, bentuk bagaimana bagaimana pandangan atau bagaimana bentuk. Nah, itu namanya ciri-ciri. Ciri-ciri objek sosiologi satu yaitu mempelajari, ya, mempelajari atau mencari atau ya meneliti hukum dalam bentuk atau kontrol sosial oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yaitu mempelajari hubungan timbal balik. Itu pasti itu karakteristik objek sosiologi. Dia mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu mempelajari praktik hukum. Bagaimana praktik hukum itu terhadap oleh penegak hukum. Bagaimana praktik hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum, oleh yang melakukan atau yang memberi hukum tersebut nah, kepada masyarakat. Bagaimana itu? Nah, itu ciri-ciri dari objek-objek sosiologi hukum ini. Selanjutnya itu mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial serta budaya. Dia mempelajari bagaimana hubungan timbal balik antara perubahan hukum itu terhadap juga perubahan sosial dan budaya. Jadi itu ciri-ciri dari objek sosiologi hukum. Nah, kita masuk dalam contoh ya. Nanti teman-teman ini nggak semua saya baca atau nggak semua saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya sudah kasih materinya. Jadi kita masuk di dalam contoh objek kajian sosiologi hukum. Nah, kita bagaimana contohnya? Ya, mungkin pertama bagaimana contohnya? Coba berikan contohnya. Nah, contohnya satu yaitu contoh dari interaksi sosial itu. Nah, yaitu fungsi hukum yang memperlancar interaksi sosial sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai. Artinya, hukum ini memperlancar itu artinya memberikan sesuatu aturan. Jadi setiap orang tidak bersewenang-wenang melakukan hal tindakan dalam melakukan mencapai keinginannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada aturan, ada hukum. Jadi ketika dilanggar hal demikian, maka dia akan kena sesuatu aturan itu tersebut. Dia akan teguran sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang di dalam masyarakat tersebut. Nah, sehingga ketika ada hukum, ada yang mengontrol hubungan antara satu dengan yang lain. Artinya, yang satu tidak bersewenang-wenang melakukan tindakan untuk mencapai keinginannya dengan kelompok yang lain. Kenapa demikian? Karena ada hukum yang mengontrol. Sehingga kondisi atau hubungan di dalam masyarakat tersebut
terjadi kedamaian. Jadi interaksi dalam kondisi sosial tersebut terjadi namanya situasi aman. Sehingga tadi kata di sini ya berfungsi, hukum itu berfungsi untuk melancarkan interaksi sosial di dalam masyarakat. Begitu maksudnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua yaitu lembaga sosial. Ya, mungkin teman-teman pasti tahu apa saja lembaga-lembaga sosial itu. Oke, yaitu lembaga yang mengontrol interaksi. Ya, ada lembaga yang mengontrol interaksi di masyarakat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ada lembaga-lembaga, ada yang menjadi eh, pemberi atau ada yang menjadi pengontrol pada hukum itu tersebut. Ya, lembaga-lembaga tersebut. Oke, mungkin teman-teman bisa baca selanjutnya ya, ada masalah sosial, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku penyimpang atau yang menyimpang yang melanggar hukum. Nah, dengannya ada itu contoh dari objek-objek sosiologi hukum. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam eh, apa materi selanjutnya. Tadi sudah kita bahas tentang ruang lingkup, metode kajiannya. Di dalam metode kajian adalah dilakukan sebuah penelitian. Selanjutnya ada objek yang barusan kita jelaskan. Dan selanjutnya yaitu fungsi sosiologi hukum. Yang terakhir adalah fungsi pada sosiologi hukum. Nah, apa fungsi dari sosiologi hukum? Nah, sebenarnya di pengertian atau di karakteristik saya sudah menjelaskan beberapa fungsi dari sosiologi hukum itu, kalau teman-teman masih ingat. Nah, dan saya berikan beberapa fungsi penting di dalam sosiologi hukum ini. Nah, sosiologi hukum memiliki beberapa fungsi penting di dalam masyarakat. Apa fungsinya? Yaitu memahami dinamika sosial. Bagaimana dinamika sosial? Nah, itu fungsi dari sosiologi. Selanjutnya itu menyediakan analisis kritis. Kritis. Ya, kritis maksudnya. Sekali lagi menyediakan analisis kritis. Dengan hal itu kita akan bisa mempelajari. Kita bisa berpendapat. Kita bisa berpikir terhadap apa yang terjadi dalam sosiologi hukum. Dengan adanya sosiologi hukum. Dengan adanya pengetahuan pada sosiologi hukum. Itu maksudnya. Selanjutnya itu membangun kesadaran hukum. Jadi setiap masyarakat ya yang tidak ada kesadaran terhadap hukum, yang tidak ada pengetahuan terhadap hukum atau lemah bukan artinya tidak, tapi ada mungkin masih belum paham apa yang masuk dengan aturan. Dengan belajar sosiologi hukum, bagaimana praktek hukum, bagaimana sifat hukum itu kepada masyarakat. Nah, dengan kita belajar sosiologi hukum, maka kita akan yang namanya paham tentang bagaimana hukum tersebut. Sehingga kita melakukan tindakan kita untuk mencapai sesuatu keinginan kita itu sesuai dengan kontrol pada hukum. Itu arti dari atau fungsi dari sosiologi hukum. Bisa membangun kesadaran kita terhadap hukum itu. Apa hukum itu sebenarnya? Oke? Nah, di sini teman-teman ada fungsi sosiologi hukum yang membentuk atau dalam pembentukan kebijakan-kebijakan. Nah, itu fungsi sosiologi ini juga berfungsi di dalam pembentukan sebuah kebijakan di dalam sosiologi hukum tersebut. Satu, penelitian empiris. Apa itu penelitian empiris? Yaitu sosiologi hukum yang menggunakan metode penelitian empiris yang mengumpulkan data mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Ingat, mengumpulkan data mengenai bagaimana hukum diterapkan di dalam praktik. Data ini dapat digunakan untuk mendefinisikan masalah. Dia mendefinisikan, dia berpengetahuan tentang masalah. Atau ketidaksesuaian. Nah, atau ada terjadi ketidaksesuaian masalah, namanya masalah, pasti ada konflik, ada ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem hukum yang ada. Bagaimana situasi yang tidak sesuai di dalam sistem hukum. Nah, itu adalah penelitian di dalam empiris. Dia bisa berpikir tentang bagaimana hukum diterapkan di dalam praktik itu, di dalam masyarakat. Bagaimana praktik hukum itu maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya itu mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Nah, itu fungsi dari sosiologi hukum itu ada, dia bisa mengembangkan, dia bisa menerapkan, dia bisa dapat memberikan data asli, bukti asli terhadap eh, sosiologi hukum tersebut. Dengan penggunaan hasil penelitian dan analisis sosial, sosiologi hukum membantu dalam merancang kebijakan karena ada data tadi.
Tidak mungkin dirancangkan sesuatu hal kalau tidak ada data atau bukti atau kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ketika ada sesuatu data, maka bisa dilakukan suatu perencanaan. Oh, begini sistemnya, begini pengetahuannya ke depan. Nah, itu maksud dari pengembangan kebijakan dalam berbasis bukti-bukti. Nah, teman-teman, ini lagi menjadi tantangan sosial hukum. Nah, teman-teman boleh baca sendiri. Jadi, pembahasan kita pada saat ini tadi ada 4 poin, yaitu ruang lingkup, ke metode kajian, objek, dan fungsi. Nah, teman-teman harus belajar bagaimana mulai dari sosiologi hukum ini, mulai dari eh, ruang lingkupnya, bagaimana sistem metode penelitian, bagaimana objeknya, dan apa saja fungsi-fungsi dari sosiologi hukum. Semoga kita dapat mengerti bersama-sama pada malam hari ini. Nah, mungkin demikian saja yang saya bisa paparkan atau materi yang bisa paparkan. Dan saya juga berterima kasih kepada beberapa sumber-sumber yang sudah memberikan informasi tentang pengetahuan seputar pengetahuan terhadap pengertian sosiologi hukum ini, mulai dari ruang lingkupnya, metode kajiannya, objeknya, dan fungsinya. Baik melalui internet, melalui buku-buku. Saya sangat berterima kasih dengan mereka memberikan informasi hal demikian, saya bisa terbantu dalam pengembangan pengetahuan tentang ilmu sosiologi hukum. Terlebih juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan tugas ini. Dengan dia memberikan tugas ini, maka saya bisa ada pengetahuan atau wawasan baru mengenai ruang lingkup, metode kajian, objek, dan fungsi sosiologi hukum ini. Dan teman-teman semua, bila ada sesuatu hal yang kurang baik dalam penyusunan materi ini, mulai dari penyampaian pemaparan materi, semoga dimaklumi. Dan kita kedepannya semakin akan belajar lagi. Dan saya harapkan di dalam pemaparan ini ada kritik saran dari teman-teman semua sehingga dalam ilmu pengetahuan, dalam pengetahuan kita mengenai sosiologi hukum dapat dikembangkan bersama-sama.